Hai, selamat datang di FChat Masoro Channel, tempat berbagi wawasan ringan. Kali ini saya akan membahas drone. Drone. Orang umumnya tahunya ini drone. Bahasa lainnya adalah UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Sederhananya diartikan adalah pesawat tanpa awak. Yang membayangkan zaman dulu sama zaman sekarang drone bentuk kayak gini ya, udah kayak gini enggak. Zaman dulu itu tahun 1800-an itu menggunakan balon untuk mengirimkan bom, jadi tanpa manusia ya, istilahnya kayak gitu. Walaupun saat itu tidak berhasil dan biasanya banyak yang melenceng, tapi itu udah mulai digunakan. Itulah asal muasal dari drone ini atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Di dunia drone itu pun sekarang juga udah bergeser penggunaannya, karena sekarang lebih ke fotografi, pemetaan, yang geografi segala macam. Saya akan bahas mengenai itu, jadi yang ada hubungannya dengan penggunaan sekarang. Kenapa ini banyak digunakan? Karena ini lebih ekonomis karena bentuknya kecil, tidak menggunakan banyak energi seperti misalnya menerbangkan pesawat. Terus risikonya juga rendah karena nggak melibatkan orang di dalamnya. Jangkauannya juga lebih luas karena ada ruang daerah-daerah yang sempit segala macam itu bisa dijangkau dengan drone dibanding dengan helikopter atau alat lainnya. Saya akan jelaskan beberapa dari drone ini, dasar dari drone ini, karena ini kan bukan review ya. Kalau review tuh saya juga sebagai penonton, bukan sebagai review, dan saya nggak punya kredibilitas apapun untuk mereview drone. Saya hanya kebetulan orang yang suka drone, dan saya menerbangkan dengan kemampuan yang sangat amat terbatas, nggak seperti orang-orang yang memang hobinya drone. Saya hanya penyuka aja, dan saya ingin berbagi pengalaman untuk orang yang mungkin belum tahu. Ini jadi dasar-dasarnya aja drone. Kita akan jelasin fungsi-fungsinya, kenapa bisa terbang ke arah kanan, ke arah kiri, ke depan atau ke belakang, terus apa aja teknologi yang disematkan. Dari jenisnya sendiri, ini termasuknya fix yang udah bentuknya gini, tapi ada yang jenisnya folded yang bisa dilipat. Kita akan menjelaskan arah drone ya. Drone itu bisa bergerak ke banyak arah, atas bawah, kanan kiri, depan belakang, atau ini. Depan dan belakang itu istilahnya ada pitch, depan belakang. Cara kerjanya, ketika dia mau bergerak ke depan, putaran belakangnya itu lebih cepat baling-balingnya, jadi dia kedorong dan maju depan. Kalau mundur, putaran dalam kecepatan normal, baling-baling bagian depan itu bergerak lebih cepat, jadi dia belakang. Kalau ke kiri dan ke kanan itu namanya roll. Nah, untuk ke kanan, bagian kirinya itu lebih cepat dari bagian satunya. Kiri juga sama, ke kiri, ke kanannya itu jadi lebih cepat. Ini kanan dan kiri saya ya, patokannya. Soalnya agak beda jadinya nanti. Biasanya kalau berputar kanan dan kiri, ini namanya yaw. Ketika berputar ke sini, ini dan ini lebih kencang. Ketika berputar di sini ke sini, ini dan ini lebih kencang. Nah, arah putaran drone itu, baling-balingnya itu ke arah dalam. Ini ke arah dalam, ini ke arah dalam, ini ke arah dalam, ini ke arah dalam. Jadi bagian ujungnya itu ini bagian ini ke arah sini.
gini nih. Ini ke arah sini, yang ini ke arah sini, yang ini ke arah sini. Kalau ini udah ada panduannya ya, ini merah ke merah, merah dan nggak ada tandanya, polos. Terus kalau misalnya ada drone yang nggak ada tandanya, gimana cara nentuinnya adalah bagian yang miring itu arah ke bawahnya itu ke depan, bagian depan. Nah, jadi kalau ini nih baling-baling kan nggak rata ya, tapi begini, bagian miringnya itu, nunduknya itu ke arah depan dipasangnya. Nah ini ke arah depan, ini gini, ini gini, ini gini. Yang miringnya ini ke arah depan, yang di belakang juga sama. Kalau misalnya yang di belakang berarti miringnya itu ke arah belakang, ke arah luar. Ini juga ke arah luar. Itu patokannya. Biasanya ada yang AA, BB gitu. Ada yang tanda huruf, ada yang ini. Terusnya teknologinya dari daya tahan baterai, ada altimeter untuk altitude hold, jadi bisa bertahan di ketinggian tertentu aja. Kameranya dari VGA sampai 4K. Ada GPS juga. Drone yang dilengkapi dengan GPS itu biasanya baru bisa terbang kalau dia udah mendeteksi lebih dari 9 satelit GPS. Jadi satelit kan banyak nih di langit itu kalau misalnya udah deteksi 9, dia baru bisa terbang. Kalau enggak, dia nggak mau terbang. Biasanya gitu untuk yang GPS. Kalau yang punya saya ini baru bisa terbang di 9. GPS baru bisa terbang. Nah, fungsi GPS-nya itu dia akan mengunci titik di mana awal dia terbang. Namanya home point, biasanya nyebutnya home point. Itu untuk buat ketika, nah itu dia buat ngitung juga jarak dari titik dia terbang sama posisi dia itu seberapa jarak, karena dia akan menghitung juga, komputernya di sini akan menghitung seberapa banyak daya yang digunakan. Kalau tiba-tiba dari jarak itu dayanya udah cuman bisa buat pulang, biasanya udah nggak mau bergerak dan dia akan memperingatkan buat RTL atau RTH. Sama aja sih RTL dan RTH. RTH itu return to launch, artinya maksudnya balik ke tempat dia terbang, atau RTH return to home, atau balik ke tempat dia asalnya dia gitu. Terus ada juga sensor. Kalau misalnya di depan ada halangan, dia nggak nabrak. Ada yang menggunakan sensor segala macam. Terus ada sensor juga kecepatan angin. Jadi kalau misalnya anginnya terlalu kencang, dia akan memperingatkan kalau misalnya terbangnya agak berbahaya karena anginnya terlalu kencang. Mereka juga ada yang seperti itu. Juga ada yang sensor optik juga. Dalam penggunaannya, drone juga punya karakter beda-beda. Jadi lebih cocok di daerah dalam kota atau di daerah luar kota, maksudnya di pegunungan atau di pantai. Karena ini ada hubungannya dengan interferensi frekuensi. Jadi kalau misalnya ini produsennya tidak membatasi ini dipakai di dalam kota dan luar kota, tapi dari pengalaman saya ini adalah lebih cocok di luar kota, karena interferensi di dalam kota yang banyak sinyal, orang banyak pengguna handphone, wifi segala macam itu, ini sangat terganggu, ini sangat sensitif dengan itu. Tapi kalau misalnya di pegunungan, saya bisa menerbangkan ini secara maksimal, mungkin dengan ketinggian 100 meter dari tanah, dan jarak ke depan jaraknya dari dari remote-nya ke jarak terbang dia explore atau terbangnya dia itu bisa sampai 0,5 kilometer. Jadi kalau di dalam kota, walaupun dia punya kemampuan itu, dia biasanya udah terganggu dan biasanya akan balik sendiri ke ke titik awal dia terbang. Nah, beberapa fitur dari ini pun juga macam-macam. Kalau ini kan saya pakainya
yang remote yang udah ada monitornya. Biasanya kalau yang nggak ada monitornya itu biasanya pakai handphone. Nah untuk yang seperti itu biasanya kalau misalnya return to home ternyata nggak ada masalah atau kita bisa memaksakan diri, kita bisa cancel return to home-nya kalau ini nggak bisa. Terus ada juga gimbal. Gimbal ini sebenarnya apa ya, dalam dunia fotografi, syuting film segala macam itu juga ada gimbal. Fungsinya adalah membuat kestabilan, jadi stabil, kamera ini stabil di posisi tertentu walaupun drone-nya bergerak bebas atau ada angin.